Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sumilat. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cutting tools of lathe mesin atau juga alat potong di dalam pemesinan bubut. Nah, alat potong dalam pemesinan bubut itu sangat banyak sekali klasifikasinya. Dan kemudian berbicara tentang alat potong itu sendiri, alat potong itu berfungsi sebagai menyayat atau memotong suatu benda kerja yang dimana sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan gitu kan, si benda kerjanya. Nah, di dalam proses pembubutan ada beberapa macam cutting tools atau alat potongnya, seperti kayak bowl center, atau ada mata bor, ada juga cuttle, dan juga pahat bubut dan yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada bore center. Bore center itu atau center drill itu berfungsi untuk membuat lubang pada bagian ujung permukaan benda kerja. Nah, kalau misalkan di dalam bore center juga ada beberapa macam, ada 3. Yang pertama ada bore center standar, yang dimana memiliki sudut pengarahnya tuh 60 derajat. Nah, ada 2 macam. Yang pertama itu ada bore center standar panjang normal dan juga standar ekstra panjang atau pendek. Nah, kemudian yang kedua itu ada bore center mata sayat bertingkat. Nah, di dalam mata sayat bertingkat itu sama halnya dengan standar bore standar, namun memiliki 60 derajat sudut pengarahnya. Namun yang membedakannya itu hasil dari pengeboran ini itu bertingkat setelah bidang tirusnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bore center berbentuk radius. Nah, mata sayatnya itu berbentuk radius. Jadi hasil lubang yang dihasilkannya itu berbentuk radius gitu. Sesuai dengan mata sayatnya, jenis mata sayatnya yaitu radius. Nah, kemudian yang kedua itu ada mata bor. Kalau misalnya mata bor atau twist drill ini memiliki 2 klasifikasi, yaitu yang pertama sesuai dengan tangkai, yang kedua itu spiralnya. Nah, kalau misalnya dengan tangkainya itu ada 2 macam juga. Yang pertama ada tangkai tirus. Kalau misalnya tangkai tirus itu si pengikatnya itu menggunakan diikatkan pada lubang tirusnya gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua itu ada mata bor yang bertangkai lurus. Kalau misalnya bertangkai lurus itu si pengikatnya itu menggunakan drill chuck atau cakram bor gitu. Nah, kemudian yang menurut spiralnya itu ada 3 mata bor, jenis mata bor. Yang pertama itu mata bor spiral panjang atau juga yang disebut dengan slow spiral drill, yang biasanya digunakan untuk membor baja yang keras. Kalau misalkan kemudian yang kedua itu ada bor spiral normal, biasanya digunakan untuk mengebor baja yang lunak biasanya. Dan kemudian yang ketiga itu mata bor yang spiralnya itu pendek, mata bor pendek. Jadi atau juga yang disebut dengan quick spiral drill, biasanya digunakan untuk mengebor baja yang liat gitu. Nah, yang kemudian berarti yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada cuttle. Kalau misalnya cuttle itu berfungsi untuk membuat alur pada permukaan bagian benda kerja, yang dimana mau di bagian dalam ataupun bagian luarnya. Nah, biasanya
profil atau yang dihasilkan dari kartelan ini tuh berbentuk belah ketupat atau intan, dan kemudian yang kedua itu lurus, yang ketiga itu ada menyudut atau menyilang. Nah, fungsi atau tujuan dari tujuan apa sih, perkartelan bagian luar biasanya itu untuk supaya si benda kerjanya itu tidak licin saat dipegang gitu. Kalau misalnya tujuan perkartelan di bagian dalam itu biasanya itu tujuan khusus. Nah, kalau misalnya tujuan khusus itu biasanya seperti kayak memperkecil lubang bearing pada bagian bearingnya itu supaya enggak apa sih yang udah longgar gitu kan, jadi diperkecil bagian lubang bearingnya itu gitu. Nah, kalau misalkan setelah itu yang keempat yaitu pahat bubut. Pahat bubut itu sendiri memiliki beberapa macam kan ya, banyak sekali macamnya untuk membuat alur, terus untuk membuat kayak bubut rata, bubut tilus gitu, ada centering, banyak banget gitu kan. Nah, pahat bubut itu performanya itu dipengaruhi sama yang pertama itu materialnya. Yang materialnya itu pertama itu ada material baja karbon. Kalau misalnya di material ini tuh memiliki nilai kekerasan yang sangat tinggi. Namun pada suhu tertentu di 250 derajat Celcius gitu kan, si bahan ini bisa aja melunak gitu. Jadi memiliki di baja ini pahat yang berbahan ini tuh biasanya memiliki kecepatan yang rendah. Dan yang kemudian yang kedua itu ada HSS atau high speed steel. Nah, biasanya itu memiliki kecepatan yang tinggi gitu. Di pahat bubut ini memiliki kecepatan yang tinggi, hampir sampai dengan 3 kali proses pemotongan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kayak paduan cor non ferro, yang dimana memiliki karakteristik tersendiri, yaitu ada HSS dan karbida gitu. Nah, yang keempat itu material karbida. Karbida itu material yang dibuat dengan sintering gitu biasanya. Dan yang kemudian itu sifat di dalam material pahat bubut. Sifat materialnya itu harus kuat. Yang kedua itu harus ulet atau liat. Yang ketiga itu tahan panas, dan yang keempat itu tahan aus gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Intinya hasil pembubutan dari benda kerja itu sesuai dengan pahat bubut atau alat potong yang digunakan. Jadi jangan sampai salah menggunakan alat potong kalau misalkan kita ingin membuat alat potong yang berbeda gitu kan. Pokoknya jangan sampai salah memilih alat potong. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.